Allahumma sabbal ma'a sabba, Allahumma sayyiban nafi'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang nyaman dan senang ketika menghadiri majelis raudhahnya Allah. Raudhah Allah ada dua saja, Bu. Satu raudhah di Masjid Nabawi, satu lagi raudhahnya Allah di majelis ilmu. Kita nggak bisa sering-sering ke Masjid Nabawi karena ekonomi kita terbatas. Tapi kita bisa pergi ke raudhahnya Allah yang nomor 2 ini, yaitu majelis ilmu. Dengan hujan-hujan, semoga Allah catat ini menjadi amal jariah bagi kita, ya. Amal-amal soleh kita, meskipun kayaknya ringan, kecil, mungkin ini yang akan menolong kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan nikmat yang termahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang senantiasa istiqomah di dalam mencintai agama Allah. Tapi satu pesan saya, ibu gak boleh jadi orang yang ekstrim dengan Islam. Apa maksudnya Ustazah? Tadi malam saya baca kitab dikasih oleh abinya, dia memberikan saya gelar kamu tuh orangnya ekstrim. Baca cerita tentang Khawarij. Saya itu orangnya ekstrim, Bu. Kalau dalam menempatkan sebuah keputusan ekstrim, enggak, ya. Ternyata itu penyakit, ya. Penyakit. Begitu juga nanti di tahun Sakofah ini, karena merasa Masya Allah kita nih kajian fikih ya, memang orang-orang berilmu ya di sini ya, gitu kan. Nanti sehingga kita melihat orang gimana, Bu? Sepele, kecil gitu. Padahal ilmu kita masih sedikit juga. Itu termasuk saya. Saya orang yang suka mengkomentari, tapi sama suami ya. Misalnya saya mendengar ada kajian begini, itu hadisnya kan dhaif nih, gini. Dia selalu kasih saya nasihat. Kamu baca Khawarij. Khawarij itu siapa, Bu? Khawarij iya, Khawarij siapa? Khawarij pernah dengar gak? Kalau Syiah siapa? Tidak percaya dengan Nabi, percaya pada Ali, keluarga orang yang menganggap Ali yang menjadi Lawannya siapa? Khawarij. Baca sirah ya, kapan-kapan ya, Bu. Khawarij itu lawannya Syiah.
Kalau si A itu terlalu cinta Ali kan, berlebihan kan. Kalau Khawarij kan Khawarij yang membunuh Ali. Khawarij itu Islam nggak? Islam, Nur. Islam. Jadi saya dikasih baca nih, saya baca. Mereka orang ahli ibadah, ahli ilmu, masya Allah, ahli qiyam. Ibadahnya tuh memang dia dikenal dengan ahli ibadah nih kalau di sini. Luar biasa Bu. Cuman karena terlalu ekstrim, dia bisa menghalalkan saudaranya sendiri. Kan ditanya, kenapa engkau bunuh Ali? Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita kalau ekstrim merasa diri kita yang paling baik terus. Paham gak bahasa saya? Ibu lapang ya dengan orang pelajaran berharga dan saya bilang Allah saya dengan mata. Masya Allah. Jadi kalau di situ ahli qiyam ya, Bi. Kalah qiyam kita, kalah ibadah kita. Disitakan dalam kitab itu. Cuma itu karena dia terlalu banyak ibadah, karena dia terlalu berilmu, akhirnya dia ekstrim menganggap semua orang itu salah. Semua orang yang tidak bersependapat dengan dia. Iya. Jangan pula nih teman-teman sakofah gitu juga kan? Enggak, insya Allah. Dia nggak ngaji tuh di sakofah. Bukan saudara kita, bukan the geng kita tuh. Apa namanya? Circle. Bahasa keren-kerennya yang itu. Sebenarnya yang saya khawatirkan teman-teman yang sudah kajian ini itu. Makanya saya kunci dengan ini. Saya pribadi pun begitu. Dikunci dengan ini. Jadi jangan sampai, nah ibu ideologi, ya masalah akidah, ibu campur dengan politik. Ada akidah ahli sunnah. Pertama kita belajar ya. Di bab akidah kita ada sama ustaznya siapa ya? Ustaz akidah. Ustaz masih sekarang Ustaz. Coba itu tafsir. Tadabbur. Coba minta apa? Akidah ahli sunnah biar kita tahu. Gitu ya. Jangan stres, ingatkan aja. Kadang kita ada perasaan kayak gitu, Nur, gitu. Khawatir, jadi abinya tuh mengkhawatirkan saya, sehingga saya disuruh baca. Kamu kalau keras soalnya, enggak, iya, nggak boleh begitu di dalam berdakwah. Dan kita ada kalian kayak gitu kan Bu? Jadi habis ini ibu jangan lihat orang salah terus. Paham bahasa saya? Ibu udah belajar fikih sholat kan? Nampak orang kayak gitu, dia kayak gitu loh. Ini yang mau kita. Ini sebuah nikmat, cuma kita harus rem. Nikmat paham ya Bu? Ini ibu kasih Allah nikmat, cuma ibu nggak boleh terlalu ekstrim. Ekstrim di sini jangan sampai kita cepat menyalahkan orang lain dan kita merasa kita yang paling benar. Itu yang dikatakan al-ikhtilaf rahmat. Berbeda pendapat itu adalah rahmat. Sampai membunuh Ali alasannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Khawarij dan Syiah. Kan yang familiar itu yang Syiahnya yang kita tahu. Lawannya Khawarij. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, Mahat sudah tidak memperpanjang mukadimah. Saya masuk di bab fikih yang baru. Cuma saya minta ibu bersabar di bab ini. Ini kayaknya kalau bab ini tuh biasanya teman-teman nggak semangat. Dia ada 200 lembar sendiri nih. Di bab zakat. Kita urut aja ya bahasnya ya. Tapi yang sholat hari raya saya skip. Sholat Jumat saya skip dulu. Nanti kalau momennya kalau sholat Jumat itu kan lebih identik sama bapak-bapak.
Sholat hari raya nanti kita bahas ketika mau Ramadan, pas Ramadan. Nah, biar hangat gitunya Bu, sesuai dengan momen. Boleh Bu? Boleh. Ibu nggak boleh tanya dulu ya? Maksudnya tuh, Zah kalau saya punya ini berapa, semuanya jawaban ibu itu kalau kita bahas semuanya insya Allah terjawab. Mas perhiasan di zakatin apa enggak? Pokoknya nggak boleh tanya dulu. Akan ada babnya sendiri. Kenapa Bu? Bagus ini Bu. Dia sampai dari halaman 498 sampai halaman 600 kurang lebih. Gak apa-apa, jadi Ibu jadi tahu Bu. Tapi saya ringkas, tenang deh. Walaupun kita bilang nggak ada yang dizakatin lagi dosa. Yang penting kita semua ya Bu, nggak ada yang dizakatin lagi dosa. Nggak apa-apa kita belajar. Orang kalau Ibu ngajinya di sekolah nanti suatu saat ada yang bertanya tentang zakat ini. Ya, Ibu dia cinta Allah. Pengertian zakat. Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Keren ini Bu definisinya. Ya saya ulang. Sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Berarti maksudnya apa Bu? Sesuatu hak Allah. Kita selama ini kalau kita bilang hak kita ngeluarin zakat kayak gitu. Tapi di dalam fikih dia adalah hak Allah, bukan hak kita, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Nanti asbabnya akan ada bab tersendiri. Ini aja dulu kita definisinya ya. Ini yang dicinta Allah. Berarti kita jangan merasa uang yang kita miliki itu semuanya punya ibu. Terus ngeluarin zakat itu ada perasaan bangga pula, maksud saya. Ada benar perasaan bangga. Wih, sampai nisab ternyata banyak juga ditambah ya. Contohnya nih, kita lupa ini bahwasanya hak Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Nanti ada yang dicatat, ada yang nggak usah dicatat. Nanti saya bilang catat ya. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Ini mau dicatat. Jadi zakat ini, kenapa kita berzakat? Untuk mendapatkan keberkahan. Berarti yang butuh zakat itu ibu, bukan Allah. Dia untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Kenapa dinamakan zakat? Dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Berarti harta ibu sekarang itu mendapatkan keberkahan karena ibu bayar zakat. Kalau ibu bilang, alhamdulillah lah saya walaupun nggak bayar zakat, harta saya tambah banyak. Itu apa namanya Bu? Semoga itu istijroh. Banyak orang yang seperti ini. Hartanya dia tidak dikeluarkan, tidak dizakati, tapi hartanya bertambah terus. Jangan sampai ibu alhamdulillah
enggaknya nggak bayar zakat. Membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Berarti apa? Zakat itu bisa membersihkan dan memupuk jiwa. Jiwa itu hati, ya, itu yang dicinta. Dia bukan harta aja yang dibersihkan, jiwa kita juga dibersihkan. Satu lagi yang bisa membersihkan jiwa apa? Kurban. Kurban juga membersihkan jiwa. Adapun asal makna zakat dari bahasa itu kan dari istilah ya. Zakat itu artinya tumbuh, suci, berkah. Tumbuh, suci, berkah. Ini yang harus kita kasih tahu suami kita tuh. Karena suami kita yang berpenghasilan yang kena zakat. Semoga beliau dapat ruh gitu. Kita kan kalau beramal tuh ada ruhnya dulu nih. Ya Allah, ternyata zakat itu artinya tumbuh, suci, berkah, kemudian sesuatu hak Allah ya, yang kita keluarkan kepada miskin. Ini hak Allah loh ya, bukan hak kita. Masya Allah ya, begitu cintanya Allah kepada kita ini. Berzakat pun Allah membahasakan di sini kan hak Allah, ya. Tapi tetap dinilai sedekah. Ya. Zakat itu sedekah. Cuman sedekah wajib. Coba Ibu sebutkan sama saya macam-macam sedekah. Apa aja yang Ibu ketahui? Infak, wakaf, zakat ini di bawah sedekah dia. Definisikan dulu apa itu sedekah, apa itu infak, apa itu zakat, apa itu wakaf. Biar tahu dulu. Kapan Ibu bahasakan? Infak yuk sedekah yuk, wakaf yuk, zakat yuk, kan gitu. Apa definisinya Bu? Kapan Ibu bilang Ibu sedekah? Payah kan definisinya? Kita buat aja terus kan? Apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, mantap, lengkapi dong. Udah bagus. Tidak hanya materi. Terus? Secara ikhlas. Kita kumpulkan nanti jadi satu. Semata-mata mengharapkan ridho Allah, ikhlas ya. Jadi intinya semuanya tuh di atas tuh sedekah. Sedekah itu dia paling atas. Apa itu sedekah? Semua amal kebaikan yang Ibu lakukan, baik berbentuk materi atau non materi, ini semuanya namanya sedekah. Ibu senyum sama orang, infak apa sedekah? Sedekah kan? Biwajhin tolkin akhokah, sedekah kata Rasulullah. Senyum aja sama orang bu, sedekah. Berbentuk non materi kan? Ibu membantu tetangga ibu yang sedang menikahkan anaknya. Ini sedekah. Sedekah apa? Non materi ya, berbentuk fisik tenaga. Jadi yang di atas itu sedekah Bu. Pokoknya di atas itu sedekah. Semua kebaikan yang Ibu lakukan baik non materi itu namanya sedekah. Ibu kasih makanan itu sedekah. Sekarang apa itu infak?
Ya pakailah sodakohnya. Kan sodakohnya di atas nih. Kayak kita definisikan tadi kan sodakoh adalah berarti infak apa? Sodakoh dalam bentuk materi. Biar kita nggak pusing, Bu. Jadi intinya di atas tuh sodakoh. Berarti infak itu nggak boleh dalam bentuk jasa. Nggak boleh, Bu. Makanya di dalam masjid itu infak masjid bahasanya kan. Infak anak yatim atau ada tulisannya sodakoh anak yatim. Kalau menginfakkan diri, Sodakoh namanya. Ibu menginfakkan diri. Nah, jalan Allah. sodakoh itu. Gitu ya, Bu ya. Dalam bentuk materi infak. Bukan menghentikan sebuah harta kepada sesuatu orang atau yayasan yang dapat dipergunakan kekal, tidak boleh next. Itu wakaf. Nggak apa-apa, berarti pas saya bahas ini nih. Karena ini memang Ibu bahasa yang kita sudah familiar gitu. Cuman mendefinisikannya bingung, Bu Nur. Pokoknya Bu Nur, ya, apa yang Ibu keluarkan uang itu namanya infak. Infak masjid, infak anak yatim, infak di sakofah. Dia uang. Dikumpulkan dulu infak itu. Nanti kalau distribusinya bisa jadi lain lagi. Kenapa Bu Nur? Kayak istri, anak itu kan infak juga. Kalau ibu dikasih, bagus sekali pertanyaan ibu yang berarti. Bingung kita kan? Kalau ibu ngasih sama anak, ngasih sama suami, ya. Suami ngasih ke istri. Gitu. Oh, suami ngasih kepada istri. Itu namanya apa, Bu? Itu namanya apa? Nafkah. Wajib. Tapi kalau bapak kasih bonus, sedekah bentuk infak. Sedekah juga. Suami saya kalau misalnya dia pergi dengan saya pakai mobil, Bu, dia nggak ada uang di dompetnya. Dia mau mengambil malas-malas nih, gitu kan? Ya Allah, semoga ada orang yang mau sedekah sama Ani. Bensin udah res. Bahasanya kayak gitu, Bu Nora. Nah, nih Pak nih, 100. Makasih ya Mi, jangan ditagih ya Mi, Pak kan. Harus kayak gitu. Dia bahasanya ada nggak yang mau sedekah ya? Jadi kan yang dibahas itu yang tingginya, Bu. Sedekah itu kan amal soleh. Nih Umi Pak nih 100. Alhamdulillah. Coba ini di nafkah ini, Bu, suami kita tetap dihitung sedekah. Pahala ya? Wajib. Ya. Pahala wajib. Sedekah wajib. Sama kayak zakat, Nurah. Tetap sedekah. Makanya kita selalu lah, Bu, kalau bulan baru tuh coba buat suami itu senang. Karena iya, Ibu kalau dikasih bapak duit, Ibu bilang apa sih tiap bulan? Bilang apa, Bu, kalau bapak kasih Ibu duit? Pak, Masya Allah Pak, makasih ya Pak. Memang sedekah Papa tuh banyak banget Pak. Sedekah Papa udah ngasih mama, anak-anak nafkah nih, Allah sedekah. Bisa dikasih lagi. Sedekah bahasakan biar enak. Kalau kita bilang, kan nafkah itu memang wajib. Nah, Papa ngasih nggak cukup. Wajib, kayak gitu kan? Cabai naik ya Bu Nora ya. Kalau iuran belajar itu sedekah, infak atau apa? Infak dalam berbentuk materi, cuma akadnya hati-hati. Nah, kalau sedekah infak gitu ya Ibu ya, itu di tengah perjalanan Bu, banyak komunitas yang punya masalah kayak gitu. Duit-duit iuran sekolah
Yang nggak bayar gimana? Saya tetap mengajak di Nusaibah nih. Yang nggak bayar biar aja lah. Hah? Oh iya, saya tadi bilang apa? Sakofah ini. Adik-beradik dia ya. Astagfirullah. Ya, soalnya baru kemarin ngajinya Bu, harinya berdekatan pula. Jadi sakofah. Tapi kita sama-sama tahu aja. Saya nggak mau ini jadi hutang. Paham nggak Bu Nur? Bahasa kita jadi infak aja. Kalau infak itu berarti dia sedekah, tidak sedekah wajib. Meskipun di situ ada adab. Misalnya, gimana teman-teman sakofah ini menyikapi kalau saudara kita tidak membayar infak? Atau ibu bilang, maaf ya teman-teman, yang belum bayar nggak boleh ikut ngaji. Saya nggak setuju tuh yang kayak gitu. Nggak setuju. Niatkan itu sedekah, niatkan itu infak. Ini alhamdulillah nggak ada snack. Di tempat-tempat lain ada snack, jadi masalah juga. Oh ada di sini. Saya pernah pulang duluan ya Bu ya. Ada, masya Allah. Tapi snacknya sudah rela aja. Pakai apa Bu? Sedekah. Oh sedekah aja kan nggak ada yang piket. Ada. Sedekah aja. Itu nanti jangan jadi masalah juga, kita ini manusia biasa. Ibu makan satu piring, kuenya 7, dia bertiga, ada yang suka donat-donat, aduh diambilnya terus. Mungkin orang lain nggak kebagian donat, gitu. Saya pernah ditanya, saya bilang, ibu daripada kayak gitu Bu, kita apa aja? Daripada ini jadi masalah terus, kita packing. Itu lebih afdol dalam fikirnya. Di packing Za, ya udah nanti kalau dia mau donat lagi tukaran makawannya, tukar bakwan mau donat ya. Alhamdulillah Bu Novi, cuman kita nggak tahu hati orang Bu. Kita nggak tahu hati orang. Manusia ini, ya, kepala kita aja yang sama kita. Makanya adab itu harus dilakukan. Tapi begitu juga, kalau ada kawan ibu 5 nih makan kue, pasti kata ibu kayak gini. Kalau lewat cilik 5. Astagfirullah. Oh. Ampunkan kalian. Ya Bu. Ah ini Ibu Catherine tanya dia nih. Apa Bu Ade? Masalah sedekah ini. Kebetulan kalau kita sedekah ke nasabah, kebetulan kan maksudnya saya kan ada pengurus satu pengurus. Iya. Jadi kebetulan pimpinan kan seorang nasabah. Iya. Ya. Pas ini kita sekali ini mengadakan pembacaannya ke panti asuhan tapi yang milik Nasrani. Iya. Itu gimana Zah? Nggak apa-apa. Amal kita sampai. Karena orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita punya hak Bu Adik. Ibu kalau punya tetangga orang non muslim, Islam mengajarkan kasih hak tetangga. Dia sebagai tetangga kita. Nggak apa-apa ya. Tapi jangan sering-sering. Kan nggak mungkin juga ibu pimpinan kita misalnya non muslim, nggak mungkin setiap Jumat Barokah itu kita kasih sama orang muslim terus. Tapi sampai pahala ibu, sampai. Cuman kita cuma dibolehkan bersedekah kepada orang-orang muslim itu hanya untuk kebutuhan primer. Karena dia juga sebagai hamba Allah. Primer apa? Pokok. Gitu Bu. Zah, pas datang ke panti itu kita dikasihnya lagu kebaktian mereka. Apa aja ibu putar aja handphone. Ya. Diapakan dengan sholawat bidqulub. Pakai handset misalnya. Atau ibu ngobrol dengan teman sebelahnya. Atau kalau nggak bisa ngobrol, gimana mau ngobrol? Ya udah istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Jangan menikmati Bu Adik. Jangan menikmati. Dan tidak lama-lama. Itu aja pesan saya Bu. Tidak lama-lama. Ya.
Boleh? Fikirnya insya Allah Islam ini agama rahmatan lil alamin. Cuman itu tadi Bu, cuman hanya untuk kebutuhan pribadi. Itu nggak boleh, yang lain nggak boleh. Paham ya Bu ya? Yang orientasi kita tuh melakukan sebuah amal soleh itu orientasi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan kita kepada Allah. Yang mereka yang kasihan, mereka orientasinya kepada siapa? Kan gitu. Jadi kalau mereka memberikan hadiah kepada kita, boleh kita terima sah? Boleh. Rasulullah aja kasih hadiah kok kepada orang Quraisy, menjaga silaturahmi dan arti kata terutama tetangga. Walau tapi jangan sering-sering untuk menghargai waktu aja. Lanjut ya Bu. Sampai di mana tadi? Infak. Ada yang sudah mengumpulkan sedekah subuh. Makanya sedekah subuh itu Ibu bisa lakukan untuk beli nasi kotak, sedekah. Bisa nanti untuk non materi dan materi. Bahasanya infak subuh, besarnya sedekah subuh. Apa salah? Wakaf, apa wakaf? Bentuk materi. Wakaf. Saya mau wakaf lah ke sini. Wakaf itu sedekah dalam bentuk aset. Non materi. Aset dia. Makanya saya lebih setuju kalau orang ngasih semen itu sedekah jariah. Selama itu masih orang pakai semen ya, itu pahalanya mengalir. Bahasanya sedekah jariah. Kalau wakaf itu aset biasanya. Aset apa Bu? Tanah, masjid misalnya. Apalagi? Mobil, Al-Quran gitu ya. Bisa dikatakan wakaf sama apa namanya tuh sedekah ya. Ada bagian sedekah memang. Makanya wakaf Al-Quran ya kan bahasanya Bu ya. Tuh. Mobil, ambulan, itu wakaf untuk aset. Oke, paham Bu bedanya? Nanti pemakaiannya Bu. Kita pemakaiannya kita tahu. Kapan kita panggil sedekah, kapan dipanggilnya infak, kapan kita panggilnya wakaf ya. Zakat ini sedekah wajib. Gitu bahasanya. Dia bagian sedekah tapi sedekah wajib yang harus kita keluarkan. Karena dia hak Allah. Kita yang baru banyak hanya infak sedekah. Bukan banyak lah, sering. Kalau banyak, belum banyak ya Bu. Infak sedekah kita. Paham bedanya Bu? Ada yang ragu? Bu Nur? Kalau hibah itu Bagus pertanyaannya. Hibah. Hibah itu bagian sedekah. Hibah itu apa? Hadiah. Hadiah itu bagian sedekah. Tapi itu bukan masuk sedekah. Tapi bisa masuk wakaf. Sedekah aja dia. Dia bukan aset. Ada yang suka menghibahkan tanah, Wakaf jadinya. Yang hibah itu dia luas. Pokoknya apa aja yang ibu kasih sama orang lain itu namanya hibah.
menghadiahkan, gitu kan, pada ini. Hibah itu Bu, dalam bentuk kecil atau besar itu namanya hibah. Kalau wakaf itu dia ada bentuk aset. Wakaf itu tanah boleh namanya hibah, mobil boleh hibah, mau kena yang ibu kasih itu hibah, kan gitu. Dari yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau wakaf ini dia hanya khusus untuk aset. Paham nggak bahasa saya? Panggilannya aja, tapi ini bagian sedekah. Hibah, kalau hibah itu kita boleh berikan kepada siapa saja. Hibah itu Bu. Wakaf kan juga begitu, kepada instansi, kepada yayasan. Bisa. Jangan ragu lagi ya. Hibah. Hibah itu bahasa lain dari hadiah. Mama ibu udah bilang ini tanah ini untuk kamu, rumah ini untuk kakak ya nak, tanah ini untuk adik. Itu berarti namanya apa? Hibah. Pemberian orang tua kepada anak. Itu namanya hibah, bukan wakaf. Ya Bu ya. Kalau wakaf itu biasanya kita berikan itu kepada instansi. Kalau hibah itu boleh diberikan kepada personal. Paham nggak bahasa saya? Bu Sri. Tapi dia ada dia mewakafkan kan saya, tapi dia menerbitkan surat itu hibah gitu. Jadi kayak ada seseorang mewakafkan ke instansi, mewakafkan tanahnya. Jadi memang iya, itu kan dia hibah itu pemberian gitu loh. Hibah itu bisa jadi wakaf. Iya, bisa berbentuk wakaf. Hibah itu lebih itu Bu, lebih umum dia. Pokoknya apa saja yang kita berikan sama orang itu namanya hibah. Hadiah. Bisa paham nggak Bu? Ya hibah itu bagian sedekah juga. Namanya hadiah. Yang berbentuk hadiah itu namanya hibah. Nggak mungkin pula kita nolong orang kita bilang hibah saya ya, tenaga saya. Hibah itu dia berbentuk hadiah. Berarti hadiah barang. Itu dia Bu. Ibu nggak usah banyak-banyak hibah kepada anak, pusing kita, bagus warisan aja. Kenapa Bu? Kenapa Bu Nora? Berkelahi ada. Memang iya, berkelahi. Sedekah, infak, wakaf, hibah, dan 10. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Masih banyak orang yang nggak bayar zakat. Dia disatukan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat itu kan seringnya digandengkan dengan amal-amal soleh yang lainnya kan. 82 kali banget. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama kaum muslimin. Berarti dia sudah ada di dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Saya nggak bacakan ya Bu, karena udah banyak kita tahu kan, ya, udah banyak kita yang tahu. Maksudnya tuh ini memang kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Wajib, nggak usah kita adukan lagi. Arahan
menunaikan zakat. Sedikit lagi ya. Yang pertama tadi pengertian zakat. Yang kedua arahan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat. Sedekah atau zakat. Nah, ini dalam Quran aja sedekah, dalam Quran di zakat gitu. Jadi yang umum tadi sedekah ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Catat aja ayatnya, nggak usah terjemahannya. Ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksud ayat ini adalah, wahai Rasul, kata Allah, pungutlah zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin, baik harta yang telah ditentukan sebagai kewajiban maupun harta yang tidak ditentukan sebagai sedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah. Jadi arahan kita menunaikan zakat itu untuk membersihkan kita dari penyakit kikir, serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga untuk mensucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal. Hingga yang demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi arahan di sini maksudnya tuh kenapa kita disuruh bayar zakat. Sama yang kayak definisi yang di depan tadi Bu ya. Cuma ini kita memotivasi diri kita, sampaikan kepada suami-suami kita. Kenapa kita bayar? Tujuan kita membayar zakat itu butuhnya tuh ke kita gitu. Kalau ibu ke orang lain itu tuh nomor sekian gitu. Ibu berikan zakat kepada fakir miskin itu nomor sekian. Yang pertama, tujuan kita bayar zakat itu untuk keuntungan diri kita. Apa ibu? Tujuannya untuk membersihkan kita dari penyakit kikir, serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat yang lainnya. Saya sambung minggu depan surat Az-Zariyatnya, Al-Hajjnya. Kita akan bacakan, ibu semakin dapat ruh ibu di dalam mendistribusikan zakat ini ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Az-Zariyat, At-Taubah, Al-Hajj. Jadi yang harus ada di benak kita, zakat itu kebutuhan kita. Nggak ada yang kita banggakan dari zakat nih, karena itu hak Allah yang akan kita berikan kepada fakir miskin. Cuman hati-hati umahat, kita manusia biasa. Kalau jumlahnya sedikit itu mudah, ya. Kalau jumlahnya banyak, itu yang sulit. Nanti kita kaji Bu, adab bayar zakat tuh kayak mana, supaya ibu jadi orang yang lapang hati, supaya ibu nggak jadi sombong. Salah satunya adab zakat tuh diantar, bukan dijemput. Itu adabnya tuh. Kan banyak kali kan orang-orang kaya panggil ke rumah, zakat. Adabnya kita yang mengantarkan ke rumah mereka. Cuma saya nggak sanggup juga nih kalau distribusi zakat kayak kemarin 30 orang saya mendatangi ibu-ibunya nggak kuat. Kalau kita itu satu orang keluaran pakai. Iya, kenapa Bu Yuk? Jadi itu satu orang, dia yang ngantarkan. Nggak apa-apa. Saya kayak gitu juga kemarin Bu, ada ibu pengajian
30 amplop isinya 1 juta. Bayangkan Bu. 30 juta zakat malnya saja. Terus saya bilang, 1 amplop ini isinya 1 juta Zah. Masya Allah. Ibu maunya gimana? Gak apa-apa Ustazah aja yang kumpulkan tolong. Datanglah, saya bilang, ke rumah saya kalau gitu kumpulkan. Bertemulah dengan orang-orang fakir nih. Jawaban ibu tuh apa? Saya bukan gak mau, cuma saya mau menjaga keikhlasan. Gak apa-apa, berarti perpanjangan tangannya siapa penyuruh saya kan? Saya yang berikan. Cuman ketika beliau kajian fikih zakat dengan saya, geleng-geleng kepala dia. Memang berat nih Ustaz. Berat. Doakan saya istiqomah untuk membayarnya. Berat memang. Saya nggak mau Bu orang tuh jemput ke rumah ibu karena adabnya seperti ini. Kemudian setengah dia kasihkan, dia datangkan mu'alaf center. Mu'alaf, tapi bukan mu'alaf center di Anur. Saya kasih link ustadznya. Ibu antarkan ke situ, jangan mereka yang menjemput. Biar ibu lihat bagaimana mu'alaf itu berjuang. Kan mu'alaf masuk aslaf kan? Ketemu dia sama mu'alaf. Kasih di situ amplop ibu. Kenapa Bu? Itu adabnya, nanti di sini kita kasih ya. Apa itu ya? Jadi kita kadang-kadang ada zakat, bagaimana ya? Ujung ada, sombong. Alhamdulillah. Zakat. Padahal ini hak Allah yang harus kita distribusikan. Itu adalah kebutuhan untuk diri kita sendiri. Wala'alam bisawab. Apa mahat kajiannya terpaksa saya tutup. Semoga minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Tapi saya mohon maaf bersama